Jadi negara Indonesia itu tidak ada di dunia ini yang model begitu, unik dia. Makanya bangga jadi orang Indonesia. Sekarang banyak orang nggak bangga di Indonesia. Pas ditanya, kamu dari mana? Konoha. Saya bangga jadi orang Indonesia. Dan orang Indonesia kalau sudah di luar negara, semakin sedikit orangnya, semakin kuat persaudaraan. Saya pernah mengalami itu di Mesir. Mahasiswa waktu saya di Mesir 2474. Itu saya nggak kenal semua. Tapi waktu di Maroko kenal semua. Kenapa? Cuma 30 orang. 4L. Lu lagi, lu lagi. Setelah ada seorang laki-laki yang tidak bisa hidup sendiri, setiap ketemu sama perempuan, adik namanya Dina ya? Kok Dina? Dinafkahi aku. Abang orang mana? Abang orang Jawa. Tapi bunyi ngomongnya kayak orang Sumatera. Karena aku jawaban atas istikharahmu selama ini. Sudah berapa menit saya ngomong, nggak ada satupun yang bilang cakep. Iya Pak Ustadz, kami ini kan bukan orang Arab. Jangan sangka orang Arab semua bacaan Qurannya betul. Saya kuliah di Mesir. Bulan Agustus, imam pulang kampung. Libur musim panas. Jadi tinggallah orang Mesir yang ada di dekat asrama. Pas mau sholat, kami mau disuruh jadi imam, nggak enak, masih muda kan? Mahasiswa nggak enak. Ada bapak-bapak orang Mesir, kami dorong dia maju ke depan, nggak mau. Sampai kakinya di belakang, badannya maju, nggak mau. Karena kami dorong rame-rame, akhirnya dia maju, dialah jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Selesai sholat baru kami paham, pantasan dia nggak mau jadi imam. Ternyata huruf jimnya G. Suami kepala rumah tangga yang diperlukan bukan arahan, tapi keteladanan. Istri ini sebetulnya baik, tapi dia ingin ada yang membimbing dia. Perempuan ini bukan nggak bisa, bisa. Jadi kalau perempuan selama ini, tolong belikan tabung gas, tolong betulkan keran air, tolong, bukan dia nggak bisa, dia cuma mau mencari keteladanan. Buktinya pas bapak nggak ada, 2 kilo dia pikul. Bisa. Dia kalau di depan bapak menunjukkan dia manusia yang lemah. Kenapa? Karena dia perlu pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kamu hai para suami, latus alunna yauma idzin anin, tentang istri. Bapak karena sudah terlalu lama punya istri, merasa istri itu bukan nikmat Allah. Bahkan ada orang menganggap istri itu laknat Allah. Tapi bagi orang yang belum menikah dan berdoa, Rabbi la tadharni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, kaulah sebaik-baik pemberi waris. Dan jodohnya belum juga datang sampai sekarang. Bagi dia istri itu adalah bidadari surga. Hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami satu rombongan 25 orang, sampai tadi malam jam 3, sampai hotel jam 4. Mereka sampai jam ini ruhnya belum datang, belum. Alhamdulillahilladzi ahyana. Nah, saya pun kalau nanti agak-agak blank itu berarti baru setengah ruhnya belum. Tapi bersama kami ada Ustadz EN dari Pontianak,
ada juga Ustadz Hendri dari Batam. Kami bertiga dan putra yang syuting dan mengupload gambar ini nanti di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi judulnya mewaspadai sekularisasi dalam nilai-nilai pendidikan keluarga. Sekularisasi itu apa ya? Jadi dulu orang itu membunuh bawa-bawa agama, membunuh bawa agama, maaf, memperkosa pun bawa agama, dan mencuri pun bawa agama, ngambil harta orang bawa agama. Akhirnya orang benci sama agama, marah sama agama. Muncullah yang disebut abad ke-15 namanya masa Renaissance. Apa namanya? Renaissance. Renaissance itu artinya melepaskan diri dari agama. Jadi nanti kalau ibu bapak lihat ada postingan di FB, di Instagram, udah jangan bilang bawa agama. Ini kalangan Renaissance, jangan bawa agama. Begitu juga misalnya ibu menikah, lalu istrinya ngajak, Mas, kita kok nggak pernah tahajud ya? Jangan bawa tahajud. Ini berarti dari kalangan Renaissance. Maka itulah pentingnya sebelum menikah itu yang paling penting dilihat adalah agama. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha karena hartanya. Kenapa kamu menikahi dia? Katanya dia adalah 7 turunan nggak miskin-miskin. Kok dia miskin? Dia keturunan yang ke-8. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Kenapa kamu menikah sama dia? Karena dia darah biru. Golongannya apa? Z. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang. Fazfar bidzatiddin, pandanglah karena agamanya, karena sholatnya, karena ibadahnya. Ya seperti suami-suami yang idaman di Mesra ini. Saya kalau lihat senyum dari bapak ibu ini, kelihatan ini adalah orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Kelihatan itu dari senyumnya yang lepas itu. Orang kalau ada masalah, ada utang, dia nggak bisa lepas gini senyumnya, tertahan. Senyumnya tertahan. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Banyak juga yang punya utang. Nah, tapi penjelasan tentang sekular tadi jelas ya. Artinya orang yang nggak mau bawa agama. Kenapa? Karena memang agama pernah punya masa lalu yang kelam, tapi bukan agama Islam. Judul bukunya bisa dilihat, judulnya Dark History of Pope, Vice, Murder, and Corruption. Ditulis oleh, namanya lupa pula, cari sendirilah di Google. Lalu kemudian setelah 500 tahun, ini ceritanya 1500-an, sekarang sudah 2000, masih ada yang 2025. Di kalender saya sudah 2026. Lalu di tahun 2026 ini masih ada orang yang nggak suka bawa-bawa agama. Kira-kira ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapak waktu di postingan Instagram ada nggak yang model gitu? Ada. Di grup-grup juga, yang bawa agama, yang bawa agama. Nah, apakah Indonesia itu sekuler? Nah, karena ada orang yang bilang Indonesia itu sekuler.
Saya bilang Indonesia itu nggak sekuler. Kenapa? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan Indonesia tidak sekuler. Tapi Indonesia juga bukan negara agama, karena dasar negaranya bukan Islam. Dasar negaranya adalah Pancasila. Jadi negara Indonesia itu tidak ada di dunia ini yang model begitu. Unik dia. Makanya bangga jadi orang Indonesia. Sekarang banyak orang nggak bangga di Indonesia. Pas ditanya, kamu dari mana? Konoha. Saya bangga jadi orang Indonesia. Dan orang Indonesia kalau sudah di luar negara, semakin sedikit orangnya, semakin kuat persaudaraan. Saya pernah mengalami itu. Di Mesir, mahasiswa waktu saya di Mesir 2474. Itu saya nggak kenal semua. Tapi waktu di Maroko, kenal semua. Kenapa? Cuman 30 orang. 4L. Lu lagi, lu lagi. Saya selama di Kairo ke KBRI itu setahun sekali cuma. Setahun sekali laporan pendidikan ke atase pendidikan. Tapi di Rabat di Maroko hampir setiap pekan ke KBRI. Kenapa? Di absen. Karena orang KBRI kesepian juga. Kita nggak ada masyarakatnya. Saya 17 Agustus ke KBRI Rabat cuman sekali. Di zaman Pak Quraish Shihab jadi dubes. Mau ikut upacara 17 Agustus, itu pun dikasih ongkos 10 pon. Tapi di KBRI Rabat, Maroko, setiap 17 Agustus aktif. Kenapa? Kami panitianya. Ngumpul semua KBRI, masyarakat, mahasiswa, hanya 70 orang. Dan semuanya dikasih batik dan baju kaos 17 Agustus. Nah, jadi memang kita ini semakin sedikit semakin solid. Makanya kalau ada komunitas-komunitas yang paling solid, itu pasti paling dikit anggotanya. Nah, jadi setelah kita ngumpul begini, judul kecilnya memang mewaspadai sekularisasi. Tapi kalau judul besarnya, mau dibawa kemana hubungan kita? Setelah ada seorang laki-laki yang tidak bisa hidup sendiri, setiap ketemu sama perempuan, adik namanya Dina ya? Kok Dina? Dinafkahi aku. Abang orang mana? Abang orang Jawa. Tapi bunyi ngomongnya kayak orang Sumatera. Karena aku jawaban atas istikharahmu selama ini. Sudah berapa menit saya ngomong, nggak ada satupun yang bilang cakep. Jadi seorang suami itu nggak bisa sendirian. Kalau ada suami ibu yang lagi ngambek, yang lagi marah, yang lagi ngomong, kamu kalau mau pulang, pulang sana sendirian, aku bisa hidup sendiri. Itu hanya di ujung lidahnya. Ustadz kok tahu? Saya laki-laki. Saya nggak pernah ngomong begitu. Tapi banyak laki-laki yang keceplosan ngomong begitu. Jangan. Nah, hidup sendiri nggak bisa. Yang sendiri itu dajjal. Yang jomblo mohon maaf. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera ketemu jodoh. Banyak juga yang belum ketemu jodoh ini. Jadi setelah suami ini, bahwa dulu punya masa lalu yang kelam, nakal, jahat, narkoba, zina, mohon maaf, selingkuh, tutup itu, jangan buka lagi. Kalau dia nanya-nanya, Mas katanya kamu dulu nakal ya? Biasalah anak-anak nakal. Tapi kabarnya setelah akil balik, ya namanya manusia, tempatnya salah dan dosa. Memang perempuan suka gitu Pak, mancing-mancing. Maka saya sarankan kalian jangan terpancing.
Kalau dia mancing terus, beli ikan kail pancing supaya dia pergi ke pantai Wakra, supaya dia mancing. Perempuan ini unik. Kemarin ponakan saya ngirim soal ujian di Al-Azhar, antara soal untuk mahasiswa dan mahasiswi. Ponakan saya perempuan, dia komplain. Dia bilang soal untuk mahasiswa kok simpel sekali, kata dia. Soal untuk mahasiswi penuh. Dan pertanyaannya, saya bilang perempuan memang begitu. Betul kan, Bu? Iya katanya. Kami laki-laki ini, kalau mau beli sesuatu ke supermarket, ke minimarket, masuk, beli, bayar, pulang. Kalau perempuan nggak gitu, putar sana, putar sini, pojok sana, pojok sini, milih sana, milih sini, lihat sana, lihat sini, pulang, yang mau dibeli lupa. Betul loh. Nah, setelah ketemu antara laki-laki suami yang baik, dipertemukan dengan perempuan yang baik, aku tak pernah mencari kamu, kamu pun tidak pernah mencari aku. Yang mempertemukan kalian siapa? Security. Ini perlu diluruskan. Yang mempertemukan kita adalah Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ibu ketemu dengan bapak, bapak ketemu dengan ibu, litaskunu ilaiha. Tapi laki-laki dengan perempuan ini kan makhluk yang berbeda. Ustadz, ya di Arab ini perempuannya cantik, lembut, laki-lakinya kok gitu sangar. Itu namanya Beauty and the Beast. Maka setelah dipertemukan, apa yang mengikat mereka sehingga bisa mereka hidup bersama? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang mengikat mereka pertama adalah mawaddah. Mawaddah itu apa? Fisik. Lebih cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih mancung. Kalau rahmah, menutupi kekurangan. Makanya orang sebelum menikah itu, kenapa kau nikah sama dia? Dulu dia yang lebih cantik, sekarang nggak usah lagi diceritakan. Makanya orang kalau sudah menikah itu muncul peribahasa, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Maka setelah ketemu laki-laki dengan perempuan yang soleh, mohon kalau waktunya sudah habis, dikasih kertasnya atau di-cut supaya saya jawab pertanyaan. Karena saya kalau sudah dekat mikrofon ini selalu lupa waktu. Jadi setelah dipertemukan antara bapak dengan ibu, lalu kemudian mewaspadai sekularisasi dalam nilai-nilai pendidikan keluarga. Sekarang ada fenomena namanya free child. Free, nggak ada child, nggak ada anak. Dan itu diiklankan oleh influencer di internet. Kata dia nggak perlu ada anak. Padahal dalam Islam, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh, bukan somat. Anak yang soleh. Menikah bukan hanya sekedar kebutuhan maaf biologis. Menikah adalah supaya kita punya amal jariyah setelah kita mati menghadap Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua Rabbana hablana minas sholihin. Anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solihah, insyaallah. Amin. Jadi kenapa muncul free child itu? Ya itu, karena menurut dia kita nikah, jalan-jalan, happy, ya udah. Ngapain kita mesti punya anak? Jadi Islam datang untuk menyadarkan kita
Nikah itu bukan cuman happy, bukan cuman suami istri, bukan cuman jalan-jalan, tapi juga di sana ada suka duka. Bagaimana mengandung anak, bagaimana melahirkan anak, bagaimana menyusukan anak, bagaimana merawat anak. Ibu tidak akan pernah sayang kepada ibu, ummuka, ummuka, ummuka. Nggak pernah sayang kepada ibu kalau tidak pernah mengandung. Makanya saya kalau disuruh cerita bagaimana sakitnya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, mengandung itu lemah di atas lemah. Nggak usah saya ceritakan, nanti kalau saya ceritakan Ustaz ini kayak pernah aja. Makanya yang paling sayang dengan ibunya itu adalah perempuan. Makanya kalau ada perempuan nggak sayang sama ibunya, saya heran. Ini jangan-jangan perempuan jadi-jadian. Saya umroh kemarin untuk ibu saya, untuk ayah saya pernah. Tapi kemarin labbaik Allahumma umrah an ummi Hajjah Rohana binti Nuruddin Labbaikudin. Selalu saya bacakan Al-Fatihah, baca Yasin. Kenapa? Walaupun saya tidak melahirkan. Dan setiap saya baca ayat salat, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana fakaffalaha Zakariya kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ayat itu selalu saya baca dalam sholat. Kenapa? Karena kata mak saya, waktu aku mengandung kau, ayat itulah yang selalu aku baca. Jadi setiap saya membaca ayat itu, seakan-akan saya sedang, gimana ya mengungkapkannya, setiap saya membaca ayat itu seakan-akan saya seperti ingat ibu saya yang sedang membaca itu dan saya dalam kandungan. Karena waktu dia mengandung saya selalu sakit-sakit. Dia cerita, aku waktu mengandung kau dulu selalu sakit-sakit, sampai kata dokter kau sudah mati di dalam, katanya nanti busuk mesti dibelah. Lalu ibu saya datang ke Syekh Muhammad Ali, anak Syekh Abdurrahman, lalu disuruh baca itu waktu sedang hamil. Saya baca setiap selesai sholat, tapi saya nggak tahu artinya. Katanya, apa artinya? Setelah saya tamat pondok, dia nanya artinya. Saya bilang artinya mak itu tentang istri Zakaria, namanya adalah Hannah. Hannah ini mengandung anak. Istri Zakaria namanya Hannah. Hannah mengandung anak namanya Yahya. Hannah punya saudara perempuan menikah dengan Imran. Imran ingin punya anak, istrinya lama nggak punya anak. Maka istrinya ini bernazar, nanti kalau aku inni nazartu laka ma fi batni muharrara, saya bernazar anak saya ini nanti mau jadi muharrar. Muharrar artinya khalisan, anak yang tulus, ikhlas untuk menjaga agama Allah. Nanti kalau anakku ini lahir, aku mau anakku ini hanya menjaga agama Allah, khalisan li'ibadatillah. Saya waktu menjelaskan itu mak, ayat itu cerita tentang seorang ibu yang ingin kalau anaknya lahir, anaknya tulus beribadah kepada Allah. Dan anaknya itu tidak menikah. Dan lahir anak namanya Maryam. Dan Maryam punya anak namanya Isa. Makanya saya sempat cemas juga dulu nggak menikah. Gak bisa saya membahasakannya bagaimana agaknya perasaan ibu saya waktu membaca itu, karena memang tidak semua rasa bisa diwakilkan dengan kata-kata.
kata terlalu miskin untuk dirangkai mewakili rasa. Andai diungkapkan dengan rasa, maka rasamu belum tentu rasaku. Boleh untuk update status nanti. Nah, setelah bapak dengan penuh cinta dan kasih sayang ketemu dengan ibu, diikat dengan mawaddatau warahmah, tazawwaju alwalud alwadud, nikahilah perempuan yang alwalud. Alwalud itu subur. Nikahi perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Loh, gimana bisa tahu Pak Ustaz? Apa boleh dites dulu? Mohon maaf. Caranya waktu kenalan itu ditanya dulu. Dek, kamu nomor berapa? Aku anak tunggal. Mohon maaf, bukan kau yang kucari. Tapi kalau pas dia ngomong, kamu nomor berapa? Aku anak paling kecil, bungsu. Nomor berapa? 13. Gua banget. Berarti keturunan yang subur. Kenapa? Inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku adalah orang yang bangga nanti di akhir zaman. Umat yang paling banyak adalah umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang terbanyak itu sekarang ada di Indonesia. Umat Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Padahal tahun 90-an sudah dipres dengan uang limper 5 perak. Masih ingat? Ada perempuan sama laki-laki megang 2 anak. Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Walaupun begitu, kami di Riau penduduknya hanya 6,7 juta. Aceh 5 juta. Sumatera Barat 5 juta. Jawa Tengah 35 juta. Jawa Timur 40 juta. Jawa Barat 50 juta. Makanya kiai-kiai, ulama-ulama itu paling banyak di Jawa. Kita doakan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi dijaga Allah semuanya. Nah, maksud saya bagi yang anaknya baru berapa. Saya dulu Pak Ustadz waktu kemari di Qatar anak saya cuma 1 Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah selama di sini nambah 4. 1 tambah 3, 4. Saya tanya, istri tetap 1 Pak? Tetap Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, jadi jangan pernah takut punya anak. Ustadz sendiri, anak saya cuma 3, laki-laki semua. Saya bilang ke istri saya, kau jangan cemas. Kenapa? Menantu kita perempuan. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, yang penting baik, soleh, solehah. Nah, setelah bapak baik, ibu baik, punya anak, inilah pendidikan di dalam ini. Jangan jauhkan sekularisasi dari agama. Semuanya agama. Dari berawal. Tapi anak-anak ini nggak bisa main suruh. Iqra'il Quran, baca Quran, sholli, salat, nggak bisa. Dia yang mesti kita aja. Hayya bina, ayo kita baca Quran ya. Nah, baca Quran. Bapak tanya, hafalan Qurannya? Ada TPQ, ada tempat anak-anak ngaji di Doha. Alhamdulillah, masukkan. Habis itu nanti dari maghrib ke Isya panggil anak. Sudah berapa juz hafalannya? Sudah 3 Pak. Mantap. Mamanya 4 Pak. 4 juz. Iqra 4. Ya Bapak. Baca Quran. Makharijul huruf. Nggak bisa anak-anak disuruh baca Quran, nggak bisa. Dibimbing dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh anaknya baca. Hafalannya mana? Juz 30. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tapi kami nggak hafal Quran Pak Ustadz. Quran digital kan ada. Buka
Apa tuh yang untuk beli aplikasi itu? Hah? Iya, saya cuma mau mancing aja. Buka Play Store, tulis di situ namanya Sidak. Ada aplikasi Sidak. Sidak itu artinya apa? Arti Sidak itu Ustaz? Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, maka di situ nanti di aplikasi Sidak itu kita bisa baca dan dia mengkoreksi bacaan kita. Jadi bagi yang sibuk nggak sempat ngaji, baca aja, pura-pura salah aja, ijazah, langsung dia kasih tahu Anda salah, yang benar adalah idza jaa nasrullah. Ya Pak Ustadz, kami ini kan bukan orang Arab. Jangan sangka orang Arab semua bacaan Qurannya betul. Saya kuliah di Mesir, bulan Agustus imam pulang kampung, libur musim panas. Jadi tinggallah orang Mesir yang ada di dekat asrama. Pas mau sholat, kami mau disuruh jadi imam, nggak enak, masih muda kan, mahasiswa, nggak enak. Ada bapak-bapak orang Mesir, kami dorong dia maju ke depan, nggak mau, sampai kakinya di belakang, badannya maju, nggak mau. Karena kami dorong rame-rame, akhirnya dia maju, dialah jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Selesai sholat baru kami paham, pantasan dia nggak mau jadi imam. Ternyata huruf jimnya G. Jadi jangan sangka semua orang Arab bacaan Qurannya betul, enggak. Nah, jadi makanya kalau kita tahsin baca Quran, mana tahu nanti pulang ke Indonesia pas lagi tadarus baca Quran ditegur sedikit marah, kamu koreksi saya, nggak tahu saya ini sudah seperempat abad di Arab. Bu, Pak, kalau lama di Arab onta lebih lama. Bacaan Quran penting. Iya Pak Ustadz, tapi saya ini kan malu Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Quran. Jangan sampai karena kita nggak bisa baca Quran lalu kita biarkan anak istri kita nggak baca Quran. Kalau sholat Pak Ustadz, laki-laki sholatnya di masjid, laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Tapi bapak habis sholat di masjid, pulang ke rumah, sholat maghrib yang kedua. Sholat yang pertama tadi menggugurkan kewajiban, li isqatil faridah. Sholat yang kedua terhitung sebagai sunat, makmumnya istri sama anak. Saya Pak Ustadz belum bisa imam sholat maghrib, sholat yang bacaannya silent, zuhur sama asar. Boleh. Itu modalnya cuma takbir aja, Allahu Akbar. Tapi ingat sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari bunyi aminnya kelihatannya belum buka puasa. Nah, suami kepala rumah tangga yang diperlukan bukan arahan tapi keteladanan. Istri ini sebetulnya baik, tapi dia ingin ada yang membimbing dia. Perempuan ini bukan nggak bisa, bisa. Jadi kalau perempuan selama ini, tolong belikan tabung gas, tolong betulkan keran air, tolong, bukan dia nggak bisa, dia cuma mau mencari keteladanan. Buktinya pas bapak nggak ada, 2 kilo dia pikul.
Bisa. Dia kalau di depan bapak menunjukkan dia manusia yang lemah. Kenapa? Karena dia perlu pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kamu hai para suami, latus alunna yauma idzin anin, tentang istri. Bapak karena sudah terlalu lama punya istri, merasa istri itu bukan nikmat Allah. Bahkan ada orang menganggap istri itu laknat Allah. Tapi bagi orang yang belum menikah dan berdoa, Rabbi la tadharni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, kaulah sebaik-baik pemberi waris. Dan jodohnya belum juga datang sampai sekarang. Bagi dia istri itu adalah bidadari surga. Kalau nggak percaya, tanya sama yang jomblo. Bagi ibu, suami ibu itu mungkin makhluk yang paling memuakkan. Tapi bagi seorang perempuan yang belum juga jodohnya tiba, saya paling banyak ketemu, itulah, Ustadz, doakan saya dapat jodoh. Banyak orang. Jadi ibu kalau punya suami pulang dari sini jangan lagi panggil dia mas, jangan panggil dia papa, panggil dia terserahlah apa. Kaulah yang selama ini kunantikan. Kau adalah doa-doaku yang sudah kupanjatkan. Pokoknya sepandai ibu lah. Kalau susah mengungkapkannya ya seperti protokol dan yang pengisi dari tadi. Mereka kan pakai AI semua itu. Cari di AI itu bagaimana cara merayu suami AI. AI-nya jawab, aku urung rapi. Nah, simpel-simpel aja. Jadi bukan berarti bapak jadi kepala rumah tangga lalu kemudian ngambil sorban mesra lalu jadi ustadz. Bukan begitu pak. Saya pun yang ustadz di hadapan istri dan anak saya, bukan berarti saya di rumah itu pakai sorban lalu saya panggil anak istri saya, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan begitu. Ya saya sebagai suami, saya keluar kota satu provinsi sekali setahun. Jawa Timur sekali setahun, Jawa Barat sekali setahun, Jakarta sekali setahun. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 4 hari. 4 hari. Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Selasa saya jadi ustadz, ngeliat santri, imam subuh, baca tafsir Jalalain. Selasa. Hari Rabu untuk masyarakat. Hari Rabu saya ngaji di musola dekat rumah, baca kitab Riyadhus Shalihin sampai jam 6, nanti jamaah tanya jawab. Habis itu nerima tamu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 sampai malam. Hari Kamis saya sebagai suami, saya nyetir, bawa anak, bawa istri jalan ke mall, ke kolam, ke sungai, ke danau, ke pantai. Oh, saya nyetir. Ah, kami nggak percaya Ustadz bisa bawa istri jalan-jalan. Gimana Ustadz jalan? Pasti orang kenal. Saya pakai masker. Masker, kayak topi pen, kayak kacamata hitam. Sampai di mall ada yang datang. Ustadz, foto ya. Saya bilang, tolonglah kau kasihani aku. Aku seminggu ini cuman sehari inilah untuk istriku, sehari inilah untuk anak. Itu pun kau ganggu juga. Sampai kali hati kau sama aku. Kalau Tuhan pergi ke Makkah naik kapal pinisi, sudah lama saya ceramah, baru ini dibuatkan kursi. Orang setengah mati pakai jurkam untuk nyari kursi, saya dibawakan kursi. Itu menunjukkan panitia nggak yakin kalau saya kuat. Jadi sampai mana tadi bahannya?
Wahai para suami, wahai kepala rumah tangga, maka kalian, kalau istri kalian pulang lelah, letih, lesu, lemah, letoy, loyo, lunglai, begitu sampai di rumah, mestinya kalian dibawakan teh manis hangat dengan air hangat, rendam kaki. Tapi yang datang cerita, anak kamu itu pak, nilainya begini, itu belanja kita ini, harga ini kok mahal sekali, kenapa di sini kok panas cuacanya. Kalian kalau lalang kering ini kalian siram bensin, bayangkan apa yang akan terjadi. Bam, kebakar. Jadi apa yang perlu kalian lakukan? Kalian ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, banyak berzikir. Begitu dia sudah mulai start, baru kalian astagfirullah, lapangkan hati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enggak juga mempan, u'izuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hamma wa min kulli ainin lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa fis samaa'i. Itu yang saya baca dua terakhir itu ayat-ayat ruqyah untuk mengusir hantu jembalang tanah. Dekati dia, tiup ke ubun-ubunnya. Karena kalau dilawan dengan saya yang mencari nafkah, saya yang letih, saya kepala rumah tangga, saya yang bertanggung jawab, dia juga ngomong, aku yang mengandung anakmu, aku yang sudah menyusukannya, aku yang sudah melahirkannya, aku yang meregang nyawa. Gak bisa, ini gak bisa diselesaikan di persatuan bangsa-bangsa. Jadi kenapa ini bisa bertahan? Karena mengalah belum tentu kalah. Laki-laki itu memang nggak mau semua diungkapkannya. Gunung es itu yang nampak di permukaan hanya sepertiga, 2/3 di dalam. Itulah laki-laki. Jadi kalau laki-laki ngomong, kelihatannya kamu diam, ada masalah ya Pak? Enggak. Tapi dia megang kepala. Kalau di sini megangnya itu 30%. Tapi kalau udah mulai kemari 60. Kalau digosoknya ke depan 99. Kalau sampai ke sini makanya perhatikan nanti dari cara dia menggosoknya. Karena banyak perempuan ini merasa semua aku yang ngurus. Dari mulai pagi sampai petang sampai malam, rumah ini, belanja ini, anak ini, aku semuanya yang ngurus. Padahal laki-laki, kalian mengandungnya di sini. Tapi kami laki-laki ini mengandungnya di sini. Makanya banyak laki-laki yang stroke. Coba nanti perhatikan kalau mereka pulang, mereka nggak langsung masuk ke rumah. Mereka berhenti dulu. Kalau dia perokok, dia ahli hisap, dia ngerokok. Dia tarik nafas panjang. Kenapa laki-laki kalau dia suka permen karet, dia kunyah permen karet? Kenapa? Karena dia tahu bahwa di kantornya berat, tapi di rumah ini lebih berat. Dia perlu menyusun kekuatan. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Jihadil asghar fil maktab. Di kantor itu jihad kecil, di rumah ini jihad besar. Maka kalaulah ada perempuan yang bisa menenangkan dirinya, menenangkan anaknya, dan menenangkan suaminya, itulah yang disebut dengan bidadari surga. Pulang dia ke rumah, habis berdagang berniaga, dia tanya, mana anak kita? Anak kita tidur lebih lelap dari tidur sebelumnya. Maka dia pun makan. Setelah dia makan, dia kenyang, habis itu dia istirahat, habis itu dia selesai semua, baru istrinya cerita, anak kita meninggal Pak. Anak kita meninggal. Itulah seorang sahabat perempuan, Ummu Salamah, yang bisa menahan emosinya demi suaminya tenang,
Kenapa kau bohongi aku? Aku nggak bohong. Tadi waktu kita tanya anak kita gimana, kau bilang tidur lebih lelap. Memang dia lebih lelap dari sebelumnya, karena dia sudah meninggal. Coba kalau istrinya waktu itu belum apa-apa, anak kita demam panas ini, kenapa kamu nggak pulang? Tolong video call segera. Suami sedang buat laporan tentang pengeboran minyak. Berubah laporan dari minyak ke air. Bagaimana istri bisa menenangkan suami, dan suami juga bisa menenangkan istri. Begini begono begini pak, itu masalah nggak ada apa-apanya, masalah kecil itu. Masalah di Ukraina lebih besar, masalah di Sumatera lebih besar. Masalah besar diperkecil, yang kecil dihilangkan, percikan-percikan api di lalang kering disiram, dihilangkan. Mari kita sholat, mari kita bersama. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada apa itu tanaman yang agak manis-manis, tebu. Ternyata orang doa ini udah lupa sama tebu. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada tebu yang tidak berbongkol. Artinya apa? Semua orang punya kekurangan. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Saya waktu bilang gemuk tadi ngelihatnya ke sana. Ini penting menjaga perasaan orang, Pak. Walaupun nampaknya sederhana, tapi itu bisa jadi seumur hidup. Siapa tadi yang ceramah? Itu yang bilang segemuk-gemuknya ikan. Ngapain mata dia ke kami? Makanya saya lihatnya ke sana. Maka sensitivitas itu mesti dijaga. Papa, cantikan aku atau dengan teman SMA-mu? Cantikan kau lah. Kau bohong kan? Memang laki-laki ini berat, makanya banyak laki-laki yang nggak siap jadi laki-laki sekarang. Lady boy namanya, wajah lady kaki boy, operasi di Thailand. Memanglah nasib laki-laki. Waktu kecil dimarahi emak, di sekolah dimarahi guru, sudah besar dimarahi istri, tapi balasan kalian surga, wahai para laki-laki. Saya ini hanya sekedar merasa juru bicara laki-laki yang teraniaya. Ketika suami, istri, anak bisa berada dalam naungan agama, dari mulai sholat, baca Quran. Sebetulnya belajar Islam ini gimana sih Pak Ustadz? Kami ini ribet, jelimet, susah, payah. Simple aja sebetulnya. 3. 1. Akidah. 2. Syariah, fikih. Yang ketiga akhlak. Ngaji Islam itu di mana-mana cuma 3. 1. Akidah. 2. Syariah, fikih. 3. Akhlak. Nanti misalnya ada Ustadz, kajian kita malam ini adalah bagaimana cara supaya kita berakhlakul karimah kepada orang tua, istri dan anak. Itu masuknya kemana? Akhlak. Memang jam-jam segini kurang konsen memang. Pembahasan kita malam ini adalah bagaimana pengawasan Allah terhadap segala perbuatan kita. Itu maksudnya kemana? Akidah. Pembahasan kita hari ini adalah bagaimana zakat pegawai karyawan yang ada di Doha. Enak kalau ceramah jamaahnya cerdas, nyambung ya. Cuman kadang-kadang. Nah, maka sebetulnya ngaji itu nggak pernah. Maka kalau ngaji 3 ini referensinya Pak Ustadz. Kalau akidah referensinya Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Romli. Cari di internet, beli, ujung-ujungnya jual buku. Saya nggak ada hubungan dagang dengan Kiai Haji Idrus Romli. Tapi buku ini sudah kami khatamkan dengan santri di pondok untuk anak kelas 1 yang tamat SD, karena mereka belum bisa bahasa Arab. Untuk akidah, Kiai Haji Idrus Romli, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Untuk fikihnya, Fikih Islam Sulaiman Rashid,
penerbit Bulan Bintang, kalau buku ini laku, saya nggak dapat untung apa-apa. Saya hanya senang buku ini simple, alumni Al-Azhar Mesir tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Orang Lampung. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Yang ketiga, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali. Meninggal tahun 505. 3. Terus yang Quran tadi Pak Ustadz, itu referensi. Quran, hadis, ijma, qiyas, itu referensi. Bahan mentahnya, cabai, bawang, tomat, jadi apa dia? Tom yum. Kok rasanya lain? Tom heng. Asam pedas, gulai, rendang. Bahan pokoknya Quran, hadis, ijma, qiyas. Produknya, hasilnya 3. Akidah, fikih, akhlak. Kalau ngaji, insya Allah. Yang ekstrim kiri tadi sekuler, nggak mau bawa agama, jangan bawa agama, agama jahat, sekuler. Lawan dari ekstrim kiri ini namanya ekstrim kanan. Maka yang berbahaya ini Eka dan Eki, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Mohon maaf Ibu Eka dan Ibu Eki, jangan tersinggung. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu cuma satu sebetulnya, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Meninggal karena ajalnya udah sampai, bukan karena tersinggung. Jadi yang ekstrim kiri ini nggak mau beragama, nggak mau, pokoknya jangan bawa agama, kita hidup normal-normal aja. Kalaupun mau beragama, ya celebration, hanya acara ritual. Orang hari raya, ikut hari raya. Kamu nggak puasa? Musafir. Musafir kan mesti jalan 82 km, 85 km, 87 km, 89 km. Aku beribu kilometer. Dari mana? Dari Tangerang ke Doha. Musafir. Kamu nggak puasa? Aku demam. Kamu nggak puasa? Aku sakit. Tanggal 28 Ramadan ketemu di mall beli baju hari raya. Loh, kamu hari raya? Aku muslim. Hanya sekuler. Jangan sangka orang sekuler itu nggak ikut hari raya. Ikut. Hari kurban bawa kupon juga. Mau ngambil daging kurban. Eka, Eki, ekstrim kiri, bertolak belakang dengan ekstrim kanan. Yang kanan ini semuanya dengan pemahaman agama yang sangat sempit. Nggak menerima pendapat orang lain. Kamu tadi ngaji sama siapa? Sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu omongannya nggak bisa didengar karena jenggotnya belum tumbuh. Padahal tentang masalah jenggot ini ada 2 pendapat. Yang satu mengatakan jenggot wajib, yang satu mengatakan jenggot sunat. Dia nggak mau. Pokoknya nggak ada 2 pendapat, satu saja, wajib. Akhirnya orang kelahi gara-gara bulu. Ustaz Somad itu nggak bisa didengar pendapatnya. Kenapa? Karena mata kakinya tertutup. Isbal. Padahal tentang mata kaki tertutup 2 pendapat. Pendapat yang pertama, kaum tekstualis, ma asfalal ka'baini finnar, kalau di bawah mata kaki neraka. Tapi pendapat kedua, kalau sombong, kalau nggak sombong ya nggak apa-apa, pokoknya nggak ada, satu aja. Ini yang ekstrim kan. Ustaz Somad, ya saya ini suka dengar pengajian Ustadz, terus suami saya katanya Ustadz Somad itu uas, Ustadz ahli subhat, saya nggak boleh dengar ceramah Ustadz. Jadi gimana nasib saya ini Pak Ustadz? Saya bilang, pas dia pergi kerja, ibu tonton pengajian saya. Jangan dengar pengajian saya pas di depan dia. Itu melawan dia, karena bagaimanapun dia suami ibu. Habis itu,
Ustadz, ibu cari pengajian. Saya bersolawat Pak Ustadz. Bersolawat nggak ada salahnya. Tapi selawat ini nggak ada dalam Sahih Al-Bukhari. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassal. Ini nggak ada Pak Ustadz dalam hadis. Sami'allahu liman hamidah. Bacaannya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ada sahabat Nabi ketika bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, dia baca alhamdulillahil hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sholat Nabi nanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi? Ana, saya yang baca. Kata Nabi, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku lihat malaikat turun dari langit berbondong-bondong ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Apa komentar Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari? Ini dalil boleh membuat zikir bacaan walaupun tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, selama lafaz teksnya baik. Baik, banyak doa yang baik, nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10, bagus, nggak ada yang bertentangan dengan Quran. Boleh apa nggak boleh? Jadi solusinya untuk melawan Eka dan Eki, ngaji. Ustadz Adi Hidayat sudah didatangkan ke Doha Pak Ustadz. Ustadz Salim Afillah sudah Ustadz janji sama Ustadz Somad sebelum Covid, katanya setelah Covid, habis Covid katanya 2023, ternyata datangnya 2026. Kami program umroh akbar, musim dingin Januari, musim panas Agustus. Yang musim dingin biasanya pulang umroh kita ke Turki, pulang umroh tahun lalu ke Uzbekistan, sebelumnya pulang umroh ke Dubai, tahun ini pulang umroh ke Doha, Qatar. Nah, jadi ini masuk dalam program umroh akbar. Ini saya jelaskan begini supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita.